Ada Kania yang lagi disuruh podcast. Disuruh podcast kali ini kita kedatangan tamu yang juga lagi kita suruh podcast. Beliau salah satu anggota Banser Tangerang. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu Banser itu apa, atau mungkin beberapa dari kalian juga anggotanya. Kali ini kita bakal ngobrolin Banser. Kursi kosong di samping saya sudah terisi Mas Acil. Halo Mas Acil. Halo juga. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Mas Acil untuk ngobrol-ngobrol lah disuruh podcast kali ini. Ya sama-sama, ini juga terima kasih undangannya. Dengan senang hati loh kita mengundang. Nah Mas, boleh mungkin memberi informasi kepada kita semua ya, karena kebetulan saya juga awam nih mengenai sebenarnya apa sih Banser itu? Banser itu singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna yang dipimpin oleh Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor. Nah sebenarnya Banser itu tuh apa gitu? Organisasi masyarakat atau gimana gitu? Banser itu badan otonom yang dari naungan Nahdlatul Ulama atau yang disebut NU. Oh iya, berarti mulanya dari NU sendiri ya? Dari NU sendiri. Nah Mas Acil sendiri sudah bergabung berapa lama nih di Banser? Kalau saya sendiri baru bergabung pada tahun 2017. 2017 berarti kurang lebih udah 5 tahun ya Mas ya? Iya. Dan itu baru bergabung ya Mas? Iya baru bergabung. Berarti udah banyak dong yang lebih lama bergabung di Banser ya? Mungkin. Dari Tangerang sini dari tahun 90 sudah ada. Oh dari tahun 90 yang di Tangerang sendiri sudah ada Bansernya. Untuk movement sendiri nih Mas, pergerakan-pergerakan apa yang sudah dilakukan oleh Banser Tangerang mungkin sejak 1990 itu? Ya dari pokoknya mungkin kemasyarakatannya, membantu pemasyarakat, dan ya pokok intinya itu Banser, pokok dari kegiatannya hanya mengamankan ketika ada acara pengajian tabligh akbar di setiap kampung-kampung atau di pesantren mungkin. Jadi arahnya memang untuk keagamaan, ke masyarakat ya Mas? Ya, organisasi masyarakat yang di dalam bidang agama mungkin. Oh iya, jadi mulai dalam bidang agama tapi dari agama untuk masyarakat sekitar ya Mas ya. Nah, tadi kan dibilangnya kalau Banser Tangerang sendiri udah ada sejak 1990 ya. Berarti ada Banser-Banser yang lainnya nih. Karena kan setahu saya juga biasanya kan ada di Jawa Timur ya Mas. Boleh mungkin ceritain sedikit tentang sejarah berdirinya Banser? Ya, Banser itu awalnya mencakup dari pimpinannya dari Gerakan Pemuda Ansor yang berdiri pada tahun 1934 yang didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah. NU-nya Nahdlatul Ulamanya sendiri berdiri pada tahun 1926. Jadi ketika 1934 baru mendirikan badan otonomnya yaitu Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor. Lalu dari Ansor ada Bansernya? Ada Bansernya. Jadi susunannya itu sebenarnya kayak gimana sih Mas? Kan NU dulu nih keluar di tahun 1926. Terus kemudian ada Ansornya di tahun 1934. Baru kemudian ada Bansernya. Itu di tahun 1934 juga. Sebelum nama Banser itu ada nama Banu. Jadi Barisan Nahdlatul Ulama pada tahun 1934. Jadi nama resmi Banser itu baru ada pada tahun 1964. Oh 64, karena sebelumnya si Banu itu ya? Iya Banu itu sebelumnya itu Banu. Oh Banu, jadi di tahun 1934 Banu terus perubahan nama. Tapi dengan visi dan misi yang sama ya? Dengan visi dan misi yang sama. Di tahun 1960? Iya. Oh begitu. Nah tadi kan sebenarnya kan Banser sendiri ini kan yang mendirikan berarti NU. Iya. Ada nggak sih mungkin latar belakang terbentuknya dari Banser ini? Jadi kenapa sih sampai NU memutuskan untuk oke, mari kita buat gerakan Banu yang kemudian jadi Banser gitu? Ya pada tahun itu kan masih dijajah sama Belanda mungkin. Jadi mendirikan pasukan untuk Nahdlatul Ulama, dan itu kebanyakan dari santri sebelumnya. Jadi pergerakan itu untuk memberontak pada penjajah. Oh, jadi santri-santri mulainya yang belajar di NU, santri-santri ini belajar di NU, kemudian membuat pergerakan untuk membantu tentara-tentara Indonesia mungkin ya. Sama-sama. Belum ada tentara ya mungkin ya, masih tentara rakyat mungkin ya. Iya, jadi segitu. Kita masih sama-sama semuanya berjuang untuk Indonesia ya.
Dan Banser udah ada pada saat itu, luar biasa banget sih. Dan pada tahun 1945 itu ada pergerakan yang di Banser itu namanya Tentara Laskar Hizbullah. Oh, Itu gimana dari cikal bakal dari Bansernya itu sendiri. Yang kita disebut itu apa? Yang memperingati 10 November itu di Surabaya. Iya. Jadi pemberontakan terhadap sekutu itu dilakukan oleh Laskar Hizbullah. Itu cikal bakal dari Banser. Gitu. Jadi benar-benar melekat dan abadi banget ya untuk Indonesia ya. Makanya sampai sejauh ini pun banyak terus anggotanya dan hidup terus ya Banser ini. Karena sangat bersejarah. Teman-teman semuanya mungkin yang belum tahu ya, karena ini informasi baru juga. Luar biasa sekali ya Banser. Nah, karena dari dulu udah ada, berarti kan kalau dulu kan emang sukarela ya dari dalam hati nih bahwa kita ingin membantu Indonesia pada mulanya. Untuk sekarang ada nggak sih Mas persyaratan-persyaratan khusus untuk menjadi anggota Banser gitu? Ya syaratnya itu utamanya itu muslim. Oh, utamanya harus muslim. Dan harus punya kerelaan dan benar-benar ingin membantu masyarakat dan melindungi ajaran-ajaran para ulama, khususnya Nahdlatul Ulama. Yang kita sebut itu Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ajarannya. Gimana tuh Mas? Ada penjelasan lebih detail mengenai penjelasannya tadi? Yang tentang aswaja. Iya. Ya, aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mazhab yang dilakukan atau dikulturkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi banyak-banyak paham-paham Islam ya, seperti Ahlussunnah wal Jamaah dan lain-lain ya. Dan kita mengambil dari akidahnya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu mungkin ada lagi gitu? Ya mungkin ada, tapi saya tidak mau menyebutkan. Oh baik-baik. Jadi persyaratannya itu ya, yang penting Muslim NU. Iya. Juga paham bahwa ini adalah gerakan dari hati gitu ya. Gerakan dari hati. Tanpa adanya hal-hal lain, benar-benar murni dari hati kita aja untuk gerakan ini. Luar biasa banget. Ada gak sih Mas cerita menarik nih selama Mas menjadi Banser gitu, yang harus banget semua orang tuh tahu bahwa jadi Banser itu seru banget loh? Ya keseruannya itu ketika kita ya mengawal para ulama, para kiai, ya kita bisa dekat dengan kiai atau ulama ini. Ya sebelum jadi Banser kan kehidupan di Banser itu kan masing-masing gitu ya. Ada yang dari jalannya dari yang nggak benar terus sekarang menjadi benar gitu. Ya akibat ya dekatnya dengan para kiai dan ulama. Dan kita juga senang karena kita ini orang awam, Mbak. Jadi jauh yang dulu hidupnya kayak jauh dari agama, jadi ketika kita dekat dengan kiai, dengan ulama, kita bisa mengenal agama lebih dekat dan lebih dekat dengan Tuhan gitu. Jadi emang itu poin utamanya mungkin ya kenapa orang-orang memilih untuk menjadi Banser itu, karena kita mendapatkan ilmu-ilmu dari para ulama-ulama yang kita lindungi juga gitu ya Mas ya. Itu poin paling pentingnya. Dan juga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi nggak cuma tentang muslimnya aja. Bukan. Untuk keseluruhan. Gitu ya Mas ya. Tidak peduli dengan golongan, ras, suku dan agama. Iya. Semua kita lindungin dan kita bantu. Berarti benar-benar untuk masyarakat juga untuk gerakan Banser ini. Makanya karena tujuannya baik, perjalanannya baik, makanya abadi dari tahun-tahun lalu sampai sekarang ya Mas ya. Ada nggak sih Mas cerita salah satu anggota Banser mungkin yang paling berkesan gitu? Karena kan setahu saya nih pernah ada cerita salah satu anggota Banser Jawa Timur yang menyelamatkan dirinya menyelamatkan jemaat dari bom. Iya. Itu mungkin bisa diceritain atau mungkin ada pengalaman serupa juga. Ya itu tragedi tahun 2000, awal tahun 2000, bulan Desember ya. Memasuki tahun 2000 di daerah Mojokerto. Yang Banser itu yang namanya Sahabat Rianto. Ya begitulah tugasnya Banser itu, melindungi siapapun, golongan, ras dan suku agama. Ya kita menjaga supaya agama-agama yang lain pun berhak untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang, dengan ramah. Jadi jangan ada lagi ketakutan
yang diakibatkan oleh terorisme. Iya. Ya mungkin bukan hanya gereja aja ya yang kita lindungi, ya, seperti kelenteng, pura yang di Bali. Banyak yang masjid Bali itu ketika merayakan Kuningan atau merayakan agama-agama Hindu yang lainnya, itu bangsa menjaga pura-pura mereka. Dan kita juga alhamdulillah ada timbal balik dari situ. Ketika kita ada pas melakukan sholat, ketika di hari raya melakukan sholat Id atau sholat apa, ya mereka yang non muslim itu menjaga kita. Jadi yang dari non muslim pun ada komunitasnya sendiri. Iya, ya. komunitasnya sendiri. Jadi Banser kita juga melakukan hal yang sama kepada mereka, saling melindungi. Nah mungkin Mas Acil tahu gitu cerita mengenai bom itu sendiri lebih detail lagi gitu. Karena kan ini benar-benar heroik banget ya, dan melekat banget ya kayak di semua. Ya kisah ini kayaknya pernah diangkat di film ya kayaknya. Tanda tanya itu ya. Film tanda tanya. Jadi diangkat di film. Ya mungkin sama kisahnya di film tersebut itu. Oh, jadi kita bisa langsung aja coba nonton filmnya, cari di Google aja, langsung kita ketik keywordnya kejadian Banser Jawa Timur di tahun 2000 ya. Tahun 2000. Pasti langsung nanti ketemu, karena itu ceritanya benar-benar berkesan banget. Tapi alhamdulillah sejauh ini berarti masih belum ada kejadian yang sama ya Mas ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya emang begitu tugasnya Banser. Iya, tugasnya Banser memang itu. Tugas utamanya mungkin memang menjaga ulama dan kiai ya, tapi selebihnya memang balik lagi untuk masyarakat Indonesia. Luar biasa banget. Nah Mas, setelah ini ke depannya akan ada pergerakan apa nih yang dilakukan dari Banser Tangerang sendiri? Mungkin mulai saat ini ya alhamdulillah kita udah terbebas dari COVID ya, pandemi. Ya kita udah mulai mengkaderkan lagi pelatihan-pelatihan yang disebut di Klatsar, pelatihan-pelatihan Banser. Setiap bulannya, setiap penyempatan di sekitar Tangerang Raya. Mungkin itu aja yang kita lakukan sekarang. Oke, pergerakannya itu ya Mas ya. Mas, tapi boleh kali cerita mengenai sebenarnya di dalam kegiatan Banser Mas ini, dalam organisasinya sendiri itu biasanya ngapain aja Mas? Ya kalau tidak ada tugas ya melakukan aktivitas masing-masing. Ya, cuma nanti kumpul ketika ada tugas gitu. Kumpul ada tugas. Ya. Untuk informasi dapat tugas dan sebagainya itu kayak gimana Mas? Jadi informasikan dari para komandan. Dari para komandan. Berarti Mas Acil bisa datang ke Disuruh Podcast sore hari ini juga udah melakukan izin dari komandan. Oh, kalau nggak makan izin nggak bisa ya. Karena ini menyangkut tentang organisasi. Selalu ada birokrasinya. Mungkin dari Mas Acil sendiri kan udah banyak sharing nih ya Mas ya mengenai Banser. Ada mungkin untuk pesan kepada masyarakat yang mungkin tertarik untuk menjadi anggota Banser? Ya kalau merasa ingin dekat sama para ulama dan para kiai, mungkin bisa menjadi Banser, tujuannya seperti itu. Dan bisa melakukan hal-hal yang positif dan bermasyarakat sekitarnya. Berarti ini benar-benar teman-teman semuanya, mungkin kalian yang baru pertama kali tahu Banser itu apa, kalian harus tahu juga bahwa di dalam Banser banyak banget hal-hal positif yang bisa dilakukan. Dan kita terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi, belajar agama juga. Itu menarik banget ya Mas ya. Hal yang paling seru lah ya. Iya. Ya kita juga tidak peduli dengan pandangan-pandangan orang yang di luar sana gitu. Iya. Karena ada pepatah yang mengatakan, ada kata-kata bijak dari Imam Syafi'i, yaitu jika mata dibalutkan dengan cinta, maka yang terlihat hanya keindahan. Tapi ketika mata dibalut dengan kenistaan, maka yang terlihat hanyalah keburukan. Jadi kita tidak peduli pandangan-pandangan masyarakat, ya kita hanya maksimalkan yang terbaik untuk masyarakat. Iya, luar biasa. Dari aksinya aja udah ketahuan, kelihatan bahwa tujuan Banser ini adalah hal yang positif ya Mas ya. Luar biasa banget. Nah Mas, ini kan dari pakaiannya sudah terlihat ada apa ini Mas namanya Mas? Ini ikatan Sunda. Oh, ikatan Sunda. Ini juga atribut dari Banser sendiri atau gimana? Iya, ini atribut di luar dari tugas. Oh, di luar dari tugas. Jadi kayak emang bikin aja gitu ya.
untuk menandakan bahwa kita Banser. Iya. Karena menjadi Banser itu juga kebanggaan. Bangga. Kita bisa belajar agama, saling melindungi, bener-bener Pancasila banget ya Mas ya. Luar biasa. Mungkin Masnya sendiri mau informasi ini ke teman-teman semuanya gimana sih supaya bisa reach out atau menghubungi Banser sendiri. Misalnya dia mau daftar nih, kira-kira gimana? Mungkin ada promosi sedikit gitu? Ya biasanya kalau ketika ada kegiatan pelatihan namanya di Klasar, biasanya dilakukan oleh komandan-komandan yang di sekitar sekecamatan mungkin. Itu disebar melewati sosial media. Sosial media. Nah, sosial medianya itu apa Mas? Biar langsung kita tulis di sebelah sini. Sosial medianya di Facebook itu Acil El Manduri. Oh, bisa langsung aja dicek di Facebook Acil El Manduri. El Manduri untuk informasi lebih jelasnya mengenai Banser. Mungkin kalian yang mau daftar, mau cari tahu lebih banyak tentang Banser, langsung aja cek di Facebooknya Mas Acil sendiri ya Mas Acil ya. Mas Acil berarti benar-benar terbuka ya untuk sharing sama teman-teman semua yang mau jadi Banser. Ya. Benar-benar terbuka ya. Ya nggak ada yang ditutup-tutupin. Luar biasa. Amanah dari para guru juga. Iya. Harus terbuka, harus benar apa adanya. Benar, karena kan kita berbagi ilmu, itu nggak ada salahnya. Karena kan ilmu itu abadi ya Mas ya. Oke Mas Acil, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di Seru Podcast. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali Mas Acil sudah mau datang cerita-cerita, sharing-sharing tentang Banser. Jadi buat kalian semua yang mau tahu informasi lebih detail tentang Banser, bisa langsung tadi ke Facebooknya Mas Acil. Apa tuh Mas? Acil El Manduri. Oke, untuk Acil El Manduri. El Manturi. El Manduri. Manduri ya, bisa langsung kalian cek aja di Facebook. Jadi kalian jangan ragu untuk daftar, langsung cek di Facebooknya Mas Acil. Nah, sekian episode dari di Seru Podcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kalau kalian suka konten di Seru Podcast. Kalian juga bisa stay tune di Instagram kami @yantrafilm. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya Mas Acil ya.